Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita membaca dua bagian firman. Yang pertama Mazmur 29. Kitab Mazmur nomor 29. Mazmur 29 Saudara, ada beberapa ayat di situ, tetapi oleh karena waktu saya mengajak kita fokus ke beberapa ayat. Pertama saya bacakan ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sekarang kita melihat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberkati, saya ulangi, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Bagian kedua saudara di dalam perjanjian baru yaitu di Wahyu, kitab Wahyu pasal yang keempat. Ini juga ada beberapa ayat dalam satu pasal ini, saya mengajak kita fokus kepada beberapa ayat. Yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga. Dan di tahta itu duduk seorang, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mari kita lihat sekarang ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Sedemikian jauh, saudara, pembacaan firman kita. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan firman. Saudara, yang paling berbahagia adalah kita yang melakukan firman. Tahun ini tema tahunan besar kita adalah murid yang bertumbuh dan melayani Tuhan. Kita berharap sepanjang tahun ini melalui setiap program maupun ibadah yang diselenggarakan, saudara, diarahkan kita semua boleh menjadi murid yang bertumbuh dan melayani Tuhan. Dan di awal tahun sudah saya sampaikan kepada kita semua, salah satu sarana yang penting sekali untuk kita boleh bertumbuh secara iman adalah bagaimana kita boleh tertanam dalam ibadah mingguan kita. Saudara, tertanam pada ibadah minggu itu artinya saudara hadir. Saudara datang membawa diri ke rumah Tuhan, saudara hadir ke gereja. Bukan cuma membawa diri saudara, saudara juga membawa hati dan pikiran yang siap untuk menyembah Tuhan. Memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan dan membesarkan nama Tuhan. Dan di dalam ibadah saudara, kita mengalami kehadiran Tuhan melalui firman yang diberitakan, yang dibacakan, dan direnungkan bersama-sama. Dan kebenaran firman Tuhan itu kemudian mengubahkan pikiran kita, memperbaiki
konsep-konsep kita, menginsafkan kita dari dosa-dosa dan kesalahan kita, memulihkan kita, sehingga akhirnya kita punya komitmen yang baru, kita bertobat untuk hidup lebih baik lagi, lebih berkenan kepada Tuhan. Dan setelah ibadah, kita kembali kepada kehidupan kita, menjalankan aktivitas-aktivitas kita sesuai dengan pertolongan Roh Kudus untuk mempraktekkan semua kebenaran firman Tuhan yang telah kita dapatkan. Jadi saudara, ibadah minggu itu sangat penting sekali sebagai sarana pertumbuhan iman kita. Nah, tema kita hari ini adalah bagaimana kita bisa menyembah Tuhan di dalam bait kudusnya. Saudara, inilah esensi dari ibadah. Ibadah itu adalah sebuah penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara, kalau kita melihat kamus, kata sembah, penyembah itu kan kata dasarnya dari kata sembah. Sembah itu adalah sebuah sikap. Kita menaklukkan diri kepada sesuatu yang kita puja, kita puji, sesuatu yang kita sembah, kita hormati, kita muliakan. Dan itu ditandai dengan gestur tubuh kita, saudara. Jadi kalau kata sembah itu biasa mengarahkan artinya kepada orang yang mengangkat kedua tangan lalu membungkukkan badannya, kakinya bersujud, saudara, berlutut, bahkan dia membungkuk sampai kepalanya menyentuh lagi kepada tanah. Itu kata sembah, saudara. Nah, di sini ada foto, lukisan ya. Ada lukisan yang saya dapatkan bagaimana orang Majus ketika bertemu dengan bayi Kristus di dalam palungan yang hina, dalam kandang kambing domba, saudara. Salah satu itu menyembah bayi Kristus itu sampai dia terlungkup muka sampai ke tanah. Itu kata sembah, saudara. Jadi ini yang dikehendaki Tuhan agar manusia yang telah bertobat kembali menyembah kepada Allah yang benar. Manusia karena dosa, manusia itu punya menyembah kepada berhala-berhala yang ada di dalam dunia ini. Tapi Tuhan menghendaki agar kita kembali menyembah kepada Tuhan yang benar di dalam ibadah kita. Memang di zaman sekarang, saudara, kita tidak dituntut dalam ibadah kita melakukan gestur tubuh badan yang harus terlungkup sampai ke tanah. Apalah itu juga artinya kalau hatinya tidak menyembah. Saudara, kita diminta paling tidak, kalau tidak secara harfiah, paling tidak secara esensi, adakah kita datang ke rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan di dalam sikap hati kita, pikiran kita, kebulatan tekad kita untuk menyembah Tuhan. Saudara, hari ini banyak orang Kristen kalau hari Minggu datang ke gereja. Kalau ditanya mau ngapain, mau ikut kebaktian. Banyak orang Kristen hari Minggu datang beribadah. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, seberapa banyak dari orang Kristen yang beribadah ikut kebaktian di gereja, itu mereka menyembah Tuhan. Berapa banyak yang sungguh-sungguh datang ke tempat rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan? Kalau tidak, saudara, kalau orang Kristen datang ke gereja dan tidak menyembah Tuhan, pertanyaannya kemudian, mereka sedang sembah siapa dalam hidupnya? Siapa yang lebih dipuji, dimuliakan, dihormati, sehingga apa saja dituruti, ditaati untuk melakukan semua kehendaknya, tetapi bukan Tuhan. Saudara, dalam ibadah minggu kita, jemaat Immanuel, berapa banyak di antara kita yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan dengan sikap hormat, khidmat. Mulai dari jam berapa saudara tiba di tempat ini? Dan apa yang saudara dan saya lakukan selama ibadah berlangsung? Apa yang kita pikirkan? Dan bagaimana cara hidup kita setelah ibadah selesai? Cara hidup itu bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita melakukan segala sesuatu. Apakah itu mencerminkan seorang penyembah Tuhan?
Saudara, dalam ibadah seringkali kita sulit berkonsentrasi, bukan? Mengikuti rangkaian ibadah. Beberapa kali kita terus terang saja, saudara dan saya. Kadang-kadang liturgis mau nyanyi lagu apa, ya terserah. Pokoknya waktu disuruh berdiri, saya berdiri. Waktu disuruh duduk, saya duduk. Atau pengkhotbahnya mau ngomong apa aja terserah. Yang penting habis kebaktian, pas jam makan siang kita, habis ini kita mau makan di mana. Saya udah datang ke gereja, harusnya gereja sudah bersyukur. Mau disuruh apa lagi? Saudara, kalau demikian yang terjadi, pertanyaannya buat kita, buat saudara dan saya, apakah kita sungguh-sungguh sedang menyembah Tuhan? Kalau tidak, saudara, mari kita jangan menyalahkan sana-sini, menyalahkan gereja, menyalahkan siapa-siapa. Kenapa kita selama ini datang ke gereja rutin, tetapi kita tidak bertumbuh secara iman dan kerohanian kita. Karena kita ternyata tidak pernah sungguh-sungguh menyembah Tuhan di hari Sabat, di hari yang Tuhan tentukan kita untuk datang menyembah Dia. Saudara, hari ini saya mencoba mengajak kita mendalami apa yang Alkitab ajarkan, apa yang Tuhan kehendaki, bagaimana kita bisa memperbaiki sikap kita dalam menyembah Tuhan setiap hari Minggu kita datang ke rumah Tuhan beribadah. Kebenaran apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Sehingga diharapkan setelah kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita boleh kemudian memperbaiki sikap kita, cara kita menikmati ibadah kita setiap hari Minggu. Yang pertama, saudara, kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita bahwa ibadah itu sebetulnya sedang menghubungkan dimensi kita di dunia ini dengan suasana atau dimensi surgawi. Ya, saudara, ibadah yang terjadi itu sedang mengconnecting, saudara, ruang dan waktu yang terbatas ini di dalam dunia ini dengan suasana dimensi surgawi. Kita lihat ayat yang pertama dan ayat yang kedua dalam Mazmur 29. Daud berkata demikian, "Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Saudara, Mazmur 29 adalah Mazmur worship-nya Daud, Mazmur penyembahan Daud kepada Tuhan. Dan saudara lihat di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, apa yang Daud sedang lihat dalam penyembahannya kepada Tuhan. Saudara, kita lihat apa yang Daud sedang lihat di dalam penyembahan dia kepada Tuhan. Daud sedang melihat suasana surgawi, saudara. Daud sedang melihat malaikat-malaikat juga sedang memuji Tuhan. Daud mengajak malaikat-malaikat bersama-sama dengan dia dan umat yang di bumi ini, bersama-sama dengan seluruh umat yang ada di sorga, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, saudara. Saudara, dalam ibadah, Daud tidak sekedar melihat kemah suci, dia melihat tenda di mana tabut perjanjian Tuhan ada. Saudara, dalam ibadahnya Daud tidak fokus melihat imam yang sedang memimpin ibadah di depan. Daud tidak fokus melihat orang-orang Lewi yang sedang memainkan alat musik atau mempersembahkan puji-pujian. Dalam penyembahannya, saudara, Daud melihat suasana surgawi. Saudara, demikian juga Rasul Yohanes dalam Wahyu yang pasal yang keempat. Yohanes ketika melihat apa yang akan terjadi kemudian setelah dunia ini selesai, saudara, situasi keadaan surga itu seperti apa, maka Rasul Yohanes berkata bahwa di sorga ada makhluk-makhluk yang sedang mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan. Cocok, saudara, ya, apa yang dilihat Daud di perjanjian lama, apa yang dinubuatkan Rasul Yohanes di perjanjian baru akan apa yang akan terjadi kemudian. Yang mereka lihat suasana surgawi adalah suasana seluruh penghuni surga, apapun itu isinya, malaikat atau makhluk apapun, saudara, mereka sedang menyembah Tuhan.
Jadi saudara, bagaimana dengan kita? Apa yang kita lihat dalam ibadah kita setiap hari Minggu, saudara? Apa sih yang saudara dan saya lihat? AC-nya? Dingin ya AC-nya, AC gereja kita, aduh dingin bener. Apa yang saudara lihat? Tembok-tembok, catnya sudah mulai kusam, kayaknya majelis sudah boleh cat lagi. Kayu-kayu di depan, kursi-kursinya, mungkin di antara kita ada yang masih ada bekas tempelan space waktu pandemi. Saudara, apa yang saudara lihat ketika saudara beribadah ke gereja? Apakah saudara melihat pemimpin pujiannya yang hari ini luar biasa? Apakah saudara melihat pemain musiknya? Saudara, tentu Daud juga melihat hal-hal seperti itu. Tetapi itu nggak menjadi fokus Daud. Setiap Daud menyembah Tuhan, mata rohaninya sedang terbuka melihat suasana surgawi. Oleh karena bagi Daud, ibadah itu bukan perkara lokal di sini terjadi. Ketika kita menyembah Tuhan, bukan cuma di sini menyembah Tuhan, saudara. Dari dimensi yang lain, di dimensi kekekalan, malaikat-malaikat di sorga juga sedang memuji Tuhan. Di dalam ibadah dan penyembahan kita, saudara, kita sedang terhubung dengan realitas sorga. Maka saudara pernah dengar ya lagu, ada puji-pujian lagu berkata demikian. Bersama malaikat di surga. Loh, itu lagu Alkitabiah loh, saudara. Ketika menyanyi memuji Tuhan, kita sedang bernyanyi bersama dengan seluruh malaikat yang di sorga, bersama-sama memuji Tuhan. Atau Charles Wesley, pendiri gerakan Metodis juga, yang menciptakan lagu Natal yang wajib kita nyanyikan setiap Natal. Dengar malak memuji. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Saudara, Charles Wesley sungguh paham ketika kita memuji Tuhan, seluruh malaikat surga juga sedang memuji Tuhan. Itu sebabnya, saudara, ketika kita menyembah Tuhan, kita datang kebaktian ke gereja, mari saudara kita latihan mata rohani kita. Jangan sampai kita terus begitu percaya dengan mata jasmani kita, yang kita lihat apa di gereja, yang kita lihat orangnya siapa, tetapi kita kehilangan kemampuan melihat melampaui apa yang mata kita bisa lihat, yaitu suasana surga, saudara. Sehingga kita ketika menyembah Tuhan, harus ada dalam kesadaran kita bahwa kita sedang memuji Tuhan bersama dengan para malaikat, bersama-sama dengan realitas surga, sama-sama kita memuliakan Tuhan. Saudara, saya senang setiap kali kunjungan misi ke pos-pos PI kita, khususnya yang pedalaman-pedalaman Kalimantan, saudara. Di mana tempat ibadahnya itu masih sederhana banget. Kadang-kadang bangunannya ya dari kayu, gubuk begitu ya. Ada satu rumah, mungkin rumah jemaat atau rumah yang nggak ditinggal kita pakai buat beribadah. Dan saudara, kalau ya ini sekalian promosi juga. Ada kesempatan mission trip lagi, saudara datanglah, coba sama-sama dengan jemaat-jemaat kita di Pos PI sama-sama menyembah Tuhan di sana. Jemaat Pos PI kita, saudara, kalau datang ibadah itu, ibadah misalkan jam 8, jam 7 mereka sudah sampai. Dan mereka ketika memuji Tuhan, waduh, kualitas hatinya mereka, ya saya nggak bilang kualitas suara ya, itu relatif lah. Kualitas hati mereka mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu luar biasa. Dengan alat yang seadanya, dengan fasilitas yang seadanya, tapi dengan kualitas menyembah Tuhan yang luar biasa. Saudara boleh nggak percaya, tapi saya ajak saudara, ada kesempatan kita pergi sama-sama lihat jemaat kita di pos-pos PI. Kenapa bisa begitu, saudara? Karena rekan-rekan kita di sana, mereka tidak terdistraksi pikirannya. Mereka fokus, datang ke gereja, hati mereka sudah bulat. Datang ke gereja, ibadah, menyembah Tuhan. Tapi kita yang tinggal di kota kan banyak ya, pikiran-pikiran kita kan kedistrak ke sana sini.
Bahkan di antara kita nggak pegang handphone aja barang berapa menit itu gelisah kita. Karena beda. Gangguan kita lebih banyak di sini. Kesibukan kita di sini jauh lebih banyak, pilihan-pilihan lebih banyak dibanding teman-teman yang ada di pos PI. Saudara, demikian juga saya sangat terkesan setiap kali kita kunjungan misi, misalkan lagi ada keperluan apa yang kita pergi bukan di hari Minggu untuk mengurus surat-surat atau mengurus ini dan itu keperluan-keperluan. Biasa saya dengan beberapa pengurus misi pergi, saudara ya, melihat ke pos-pos PI kita. Dan yang saya dapatkan dari pengurus misi, khususnya yang senior-senior ya, dan yang kita yang muda-muda juga ikut. Setiap kali masuk ke pos PI mana saja, yang sederhana itu, hamba Tuhan setempat membuka tempat ibadah, kita masuk, kita sambil cerita-cerita. Yang saya lihat saudara, beberapa pengurus otomatis tidak pakai rencana. Nanti ya kita begitu sampai ke pos PI, kita buat ibadah singkat ya. Enggak saudara, sambil ngobrol-ngobrol, hamba Tuhan membuka ruangan, masing-masing mengambil tempat. Itu mau malam, mau pagi, mau siang, dan masing-masing duduk berdoa di situ, menyembah Tuhan di situ. Wow, saudara luar biasa, ini teladan yang baik sekali. Dimanapun tempatnya, apapun fasilitasnya, ketika berdoa, menyembah Tuhan, kita langsung terhubung dengan realitas surga. Kita langsung merasakan hadirat Tuhan. Dan itu baru bisa terjadi kalau kita bisa melatih konsentrasi kita, mata rohani kita, bahkan roh kita. Firman Tuhan Yohanes 4:24, barang siapa mau menyembah Tuhan, dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu adalah roh. Yang kedua, saudara, kebenaran kedua yang Alkitab ajarkan bagaimana keberadaan Tuhan dan suasana surga adalah Tuhan adalah Raja dari segala raja. Saudara, biarlah ini membantu kita bisa berkonsentrasi juga. Saudara bayangkan, Tuhan itu adalah Raja. Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru selalu menggambarkan situasi surga dan keadaan surga, selalu menggambarkan Tuhan adalah sebagai Raja. Salah satu contoh ayat yang tadi kita baca. Ya. Mazmur 29 ayat yang ke-10 dikatakan Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Jadi Daud ketika menyembah Tuhan, di dalam hati dan pikiran Tuhan ada gambaran Tuhan yang disembah adalah Raja untuk selama-lamanya. Nah demikian juga dengan Wahyu pasal keempat. Saudara lihat hubungan korelasinya. Rasul Yohanes ketika melihat di surga itu ada tahta yang berkilauan. Dan dikatakan apa? Ada seorang yang duduk di atas tahta itu. Siapakah dia? Tuhan Yesus. Jadi saudara bayangkan bahwa di surga itu ada sebuah kerajaan saudara, sistem kerajaan. Ada raja yang duduk di situ. Dan ini juga cocok dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami, bukan? Tuhan Yesus mengajarkan ketika kalau kita mau berdoa, doalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu raja saudara, seseorang yang berkuasa. Raja itu seseorang yang berkuasa, yang memiliki segala kuasa yang ada, yang kehendaknya harus terjadi, yang menjadi pusat dari hormat kemuliaan bagi seluruh umat yang ada. Saudara, seringkali kita punya gambaran Tuhan itu adalah Tuhan yang dekat sama kita, Tuhan yang imanen, ya kan? Tuhan sahabat kita, Tuhan Yesus, Dia peduli sama kita. Dia selalu hadir di dalam setiap pergumulan kita. Dia pengertian sama kita. Dia akan memaafkan kita, saudara. Berkali-kali kita buat salah pun, Dia pasti akan mengampuni kita. Kalau kita
Datang terlambat ke ibadah, ya Tuhan pahamlah, ya kan? Kita masih susah cari parkir di sini, apalagi jemaat KU2 itu harus menunggu dulu dari teman-teman KU1. Kalau waktu ibadah kita tidur, ya Tuhan maklum, lagi banyak masalah dalam hidup ini, di rumah nggak bisa tidur, sampai di gereja bisa tidur, puji Tuhan. Tuhan maklumlah, bisa tidur. Saudara, kita punya gambaran biasanya Tuhan itu yang dekat sama kita, Tuhan yang imanen, bukan? Tetapi kita lupa pengertian ini benar, tapi nggak lengkap, saudara. Kita menjadi bias. Relasi kita sama Tuhan itu menjadi bias. Karena apa? Tuhan selain itu dia imanen, dekat dengan kita, harus ingat, Tuhan juga adalah Tuhan yang transenden, saudara. Tuhan yang maha kudus, Tuhan yang maha mulia, maha besar, dan maha tinggi, saudara. Tuhan yang harus kita permuliakan. Tuhan yang sebagai raja di atas segala raja, saudara. Yang kita nggak boleh suka-suka kalau mau ketemu dia. Kita nggak boleh main-main kalau mau ketemu dia, saudara. Itu adalah Tuhan yang maha besar yang kita muliakan. Dan ini tidak boleh hilang dari konsep pemahaman kita tentang Tuhan kita. Saudara, Tuhan sebagai Raja artinya dia juga menjadi pusat dari ibadah kita. Bukan kita. Dia adalah pusat dari segala puji-pujian dan kemuliaan dan hormat. Dia adalah pusat dari penyembahan kita dan persembahan kita apapun bentuknya. Kepada dialah kita berikan itu semua, saudara. Dan kemudian Tuhan memberkati kita sebagai Raja yang memberkati kita sesuai dengan kasih karunia-Nya kepada kita masing-masing. Saudara, sejauh ini saya tidak pernah bertemu dengan raja atau presiden atau pejabat penting, nggak pernah. Tetapi dalam hidup saya sejauh ini, saudara, saya tentu pernah bertemu dengan beberapa orang yang saya hormati, saya muliakan begitu. Ya beberapa kali. Tapi yang saya ingat ya sebagai cerita saja, sebagai kesaksian saja. Ketika saya sekolah teologi di STT Metodis di Taiwan, saudara, maka selama saya mengurus visa untuk mendapatkan visa student itu, Bishop Taiwan, Bishop Lin, dialah yang menjadi penanggung jawab saya. Jadi dia tanda tangan, urus ke perwakilan. Selama saya ada di sana, dia penanggung jawabnya, begitu ya. Oke. Nah, setelah saya kuliah beberapa saat, mungkin udah semester kedua kalau nggak salah, tiba-tiba bishop ini telepon saya. Dia katakan, saya mau gimana Kak? Dia tanyakan gimana kabar saya setelah sekolah beberapa saat. Saya katakan baik. Dan dia katakan begini, saya mau datang ke asrama, lihat kamar kamu. Dia mau memastikan saya dalam keadaan baik, saudara. Waduh, saya kaget. Dalam hari yang sudah dijanjikan, dia bilang dia mau datang jam 4 sore. Wah, saya sangat antusias, saudara. Wah, bagaimana nih Bishop mau datang? Lalu ada teman-teman asrama bilang begini, seumur-umur Bishop nggak pernah datang ke asrama lihat kami-kami begini, begitu ya. Jadi saya merasa, wah ini kehormatan buat saya, dia mau datang. Jam 4 dia bilang dia mau datang, saudara. Di hari itu, jam 2 saya sudah standby. Saya udah ganti-ganti baju, kira-kira baju apa yang cocok ketemu Bishop. Lalu kamar saya rapikan, yang biasanya berantakan, saudara rapikan, dus-dus, titip dulu kemana, begitu. Bukan cuma kamar, walaupun dia bilang dia mau lihat kamar, di ruang tamu yang kita pakai bersama-sama dengan mahasiswa yang lain juga saya bersihkan itu semua, saya rapikan, saudara. Dari jam 2 sudah standby, posisi standby. Lalu saya simulasi, kira-kira gimana kesan pertama sejak dia buka pintu. Jadi saya keluar dulu dari asrama, saya buka pintu, saya lihat dulu apa yang kira-kira akan dikomen oleh dia nanti. Saudara, semua saya lakukan dengan persiapan maksimal. Dan ternyata Bishop datangnya 5:30 sore. Datang dia, saudara. Waktu dia datang, wah saya walaupun udah capek, nunggu lama banget sih nggak datang, jam 4, jam 5 belum datang juga. 5:30 dia baru sampai, saudara. Tapi waktu dia datang kan kita nggak bisa bilang, Bishop jam berapa janjinya? Langsung disuruh pulang, saya pulang aja sono.
Begitu dia datang seneng dong saudara, wah Wanin, begitu ya. Senyum selama dia ngomong, tatapan matanya ya, wah pokoknya saya akan ekspresikan hormat saya dengan semua gestur yang saya bisa. Silakan duduk, ngobrol sebentar, datang ya kira-kira cuma 15 menit selesai itu. Dia doakan saya, dia pastikan saya keadaan baik, dia kembali lagi. Saudara, dia mau melihat saya itu sebuah kehormatan buat saya. Maka selama dia datang, saya akan berikan kesan yang terbaik kepada dia. Saudara, sedikit pun saya tidak akan bertanya ketika dia datang, atau bertanya dalam hati pun, kira-kira dia bakal kasih hadiah apa ya buat saya ya. Kira-kira saya bakal dapat apa kalau Bishop datang ke sini. Emang apa untungnya sih Bishop datang melihat saya di asrama? Apa untungnya dan manfaatnya buat saya? Saudara, sedikit pun saya tidak bertanya soal itu. Dia mau datang lihat saya, itu sudah merupakan sebuah kehormatan besar buat saya. Dan ketika dia datang, saya responi dengan sikap hormat saya kepada dia. Saudara, hari ini banyak orang kehilangan orientasi dan makna dalam beribadah. Hari ini beribadah sudah kayak kita ke shopping mall. Saudara bisa pilih, saudara mau pilih kebaktian model apa, mau model pengajaran, mau model penyembahan, mau model A sampai Z, sesuai dengan kebutuhan saudara, saudara bebas pilih. Tetapi pertanyaannya sekarang, berapa banyak orang Kristen setiap hari Minggu mau datang ke gereja beribadah, sungguh-sungguh mau bertemu dengan Raja di atas segala raja, dan sungguh-sungguh mau membawa penyembahan dan persembahan yang terbaik untuk memuliakan, menghormati Raja di atas segala raja itu. Atau kita masih terus struggle, bertanya dan bertanya, saya bisa dapatkan apa dari ibadah hari ini? Saya senang atau tidak dalam ibadah saya hari ini? Saya puas atau tidak dari ibadah hari ini? Dan akhirnya siapa yang menjadi raja dalam ibadah hari ini? Saudara, kita bukanlah penikmat dari ibadah. Kita bukanlah pusat dan tujuan dari ibadah. Tuhan kita, Raja di atas segala raja itu, saudara. Dialah tujuan dari ibadah kita. Yang terakhir, bagaimana kita bisa menjadi penyembah Tuhan yang benar? Saudara, kalau kita mau menjadi penyembah Tuhan yang lebih baik lagi, mari kita memahami konsep memberi dan konsep menerima. Sejauh mana kita memberi diri kita terlibat di dalam ibadah, sejauh itulah berkat yang bisa kita dapatkan. Saudara jangan tanya berkat apa yang kita bisa dapatkan. Setiap ibadah berkat Tuhan berkelimpahan buat kita. Pertanyaannya, sejauh mana kita bisa nangkep berkat itu? Walaupun pusat ibadah adalah Tuhan Raja kita, tetapi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, hasil dari ibadah tentunya tetap ada berkat-berkat yang kita terima. Sejauh mana kita menikmati sesuatu, saudara, sejauh mana kita terlibat di dalamnya, sejauh itulah kita bisa menikmatinya, saudara. Terakhir, saya ingat waktu pengalaman naik wahana roller coaster pertama di Indonesia mungkin ya, di Jakarta tahun 90-an, itu namanya Halilintar di Dufan. Wah, baru pertama kali ada roller coaster yang sampai berputar 180 derajat begini. Biasanya kan kalau di tempat di Indonesia kan cuman yang naik turun aja begitu ya. Saudara, ini yang pertama muter sekali, 2 kali, 3 kali begitu. Wah, kita anak-anak teman-teman seneng. Kita ke Dufan sama-sama mau mencoba wahana baru itu. Pada saat itu saya masih SMP kelas 2 sama teman-teman. Saudara, saya ingat sekali. Kita ngantri panjang sekali seperti ular begitu. Dan setelah naik, saudara, saya tuh takut luar biasa.
Tapi karena teman-teman pada ikut semua, ya udahlah naik juga. Tapi karena saya takut, saudara, baru mulai duduk di keretanya itu, besi pengamannya diikat begini, saya sudah memutuskan hati untuk tutup mata dan merem dan tutup kuping. Jadi mulai jalan, saudara, selama kurang dari 3 menit, itu wahana cepat sekali bukan? Muter-muter, yang saya rasakan hanya saya ditarik ke sana, ke sini, ke bawah, naik, ditarik lagi, begitu-begitu. Kurang dari 3 menit, selesai, keretanya berhenti lagi. Turun. Lalu di bawah ketemu teman-teman yang lain, tanya yang belum naik, gimana? Terus saya bilang begini, biasa aja lah, nggak seru-seru amat. Tapi beda sama teman yang antusias banget, yang begitu line antrian dibuka, hei ore, ayo naik. Naik, begitu duduk aja, begitu keretanya mulai berjalan aja sudah, padahal belum, baru dia mulai berjalan, naik begitu. Dan selama berputar-putar, mereka berteriak-teriak, histeris, wah, sampai saudara, kurang dari 3 menit itu suaranya udah pada habis semua. Turun mereka, begitu turun, wah gila, seru banget. Wah tadi itu, wah gila. Mereka bisa cerita pengalaman yang luar biasa, saudara. Sejauh mana kita mau terlibat, sejauh itu pengalaman yang kita bisa nikmati dalam ibadah, saudara. Lalu kalau dalam ibadah, apapun yang mau terjadi di depan, apapun yang mau diomongin di depan, saudara acuh, kita tidak mau membuka hati untuk terlibat, ya saudara dapat apa hari itu beribadah? Tapi kalau mulai ibadah dimulai, saudara begitu antusias, saudara membayangkan suasana surgawi, saudara melihat ada raja yang sedang ingin saudara sembah, saudara terlibat dalam semua lagu puji-pujian, saudara kalau perlu saudara tutup mata dah. Kita menyembah Tuhan bersama-sama. Saudara percaya, kalau saudara terlibat, sejauh mana saudara terlibat, sedalam itu saudara menikmati hadirat Tuhan. Saudara, saya rindu kita punya sikap hati menyembah Tuhan yang seperti ini. Kelihatannya masih ada waktu, saya mau cerita soal kebangunan rohani Asbury. Saudara, beberapa di antara kita yang kalau ikutin medsos, saudara tahu apa yang sedang terjadi di bulan Februari, bahwa di Asbury University, jadi Asbury itu adalah sekolah universitas Kristennya Metodis, saudara, di Amerika. Francis Asbury adalah orang yang pertama diutus John Wesley untuk pergi melanjutkan gerakan Metodis di Amerika. Itu Francis Asbury. Dan dia mewariskan sebuah pelayanan yang luar biasa dan dibangun sekolah teologi Asbury Seminary di Amerika. Nah, setelah ada sekolah teologi Asbury berkembang, saudara, dan akhirnya dibentuklah Asbury University. Nah, sekarang kita mau cerita universitasnya. Rabu tanggal 8 Februari itu ada chapel Rabu, setiap Rabu ada ibadah tengah minggu, mahasiswa-mahasiswa berkumpul di chapel. Jadi setelah chapel selesai, saudara, pemusik-pemusik sama WL belum bubar, mereka terus memuji Tuhan. Lalu mahasiswa yang masih ada di chapel itu juga nggak bubar, terus memuji Tuhan. Akhirnya berjam-jam mereka di situ memuji Tuhan, akhirnya ada yang berlutut, ada yang berdoa. Mahasiswa-mahasiswa yang lain yang tidak ikut chapel, dari fakultas yang lain, mereka lihat, ada apa ini? Dan akhirnya mereka masuk, mereka akhirnya dibangun kepada sebuah suasana penyembahan kepada Tuhan. Mereka memuji Tuhan. Setelah itu apa yang terjadi? Kisah itu berlangsung terus sampai malam, saudara. Akhirnya mahasiswa dari sekolah teologi di seberang gedungnya, dari sekolah teologi Asbury, masuk ke situ juga bergabung. Saudara, mereka beribadah 24 jam. Besokannya, saudara, ini menjadi viral. Karena di Instagram, di TikTok, sampai puluhan juta disebarkan.
mahasiswa tetap di gedung chapel menyembah Tuhan. Mereka berdoa, menyembah, silih berganti. Ada yang sudah capek, sudah lapar, mereka tinggalkan ruangan itu, beberapa lagi mahasiswa masuk lagi ke situ. Itu langsung ditayangkan oleh TV nasional Amerika Serikat. Mereka mengatakan sedang terjadi revival di antara mahasiswa-mahasiswa kebangunan rohani di Chapel Asbury University. Apa yang terjadi? Masyarakat di negara bagian itu, di Kentucky, saudara ya, semua pada datang, masyarakat yang datang sekarang. Mereka ingin lihat apa yang sedang terjadi di situ. Mereka masuk ke situ, mereka melihat anak-anak muda mahasiswa sedang memuji Tuhan, beberapa maju ke altar depan, berlutut, pengen didoakan, beberapa mendoakan mereka dan saling bergantian, saling mendoakan seperti itu. Ribuan orang, saudara. Akhirnya apa yang terjadi lagi? Dari kota negara bagian lain datang ke situ, naik bus, berbondong-bondong, ribuan orang datang sampai ruangan chapel tidak bisa muat dan mereka harus antri di luar. Yang antri di luar dari luar kota, mereka bangun tenda menginap di situ, saudara. Dan kebangunan rohani anak-anak muda terjadi. Hari kedua, hari ketiga, begitu seterusnya. Dan terjadi berapa lama, saudara? 2 minggu. Sampai beberapa kampus lain, saudara. Kampus-kampus di negara bagian yang lain yang lebih jauh seperti University of Kentucky, University of Ohio, Baylor University, dan semua kampus-kampus lain ketika mereka chapel, anak-anak muda juga kumpul di chapel mereka menyembah Tuhan juga, berjam-jam, berhari-hari juga. Dan bahkan karena itu disiarkan, ada live di YouTube, di IG dan lain sebagainya, beberapa kampus-kampus Kristen di luar Amerika, beberapa di Korea Selatan, bahkan saya dengar di Taiwan juga ada, anak-anak muda berkumpul di chapel, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saudara, kata siapa anak muda tidak butuh Tuhan? Di tengah-tengah situasi zaman seperti sekarang, siapa bilang generasi muda adalah generasi yang sudah bisa menyembah Tuhan secara online, di rumah masing-masing, metaverse, semua belum berhasil, saudara, saat ini. Kita melihat, saudara nggak percaya, saudara nanti pulang, jangan sekarang ya saudara ya, nanti pulang saudara lihat, buka YouTube, ketik saja keywordnya, Asbury Revival, keluar semua dan saudara bisa melihat itu secara langsung. Tokoh-tokoh, pendeta-pendeta yang senior di Amerika Serikat seperti Rick Warren terbang dari tempatnya, saudara, mau menyaksikan kebangunan rohani yang sedang terjadi itu. Beberapa yang lain juga datang, pendeta-pendeta besar, untuk menyaksikan apa yang sedang terjadi di Asbury University. Saudara, kita melihat generasi muda di Amerika Serikat, Tuhan sedang bekerja. Mereka disentuh oleh Tuhan, Roh Kudus bekerja. Mereka datang kembali ke rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan. Oleh sebab itu, marilah sekali lagi saya berharap saudara dan saya bisa memperbaiki sikap kita ketika kita beribadah. Mulai saat ini, mari kita siapkan hati bukan sekedar menghadiri kebaktian pada minggu-minggu mendatang, tetapi mari kita menyembah Tuhan dalam setiap ibadah kita. Mari kita fokuskan pikiran melampaui tembok-tembok gedung bangunan ini. Mari kita fokuskan pikiran melampaui siapapun yang memimpin pujian di sini, siapapun yang berkhotbah di mimbar ini. Kalau saudara datang dengan pikiran yang kacau, saudara, dalam pergumulan hidup kita masing-masing, mari datang lebih awal dan saudara duduk bersaat teduh. Saudara boleh buka 2 saja pasal ini, Mazmur 29, Wahyu pasal yang keempat. Sebelum ibadah dimulai, saudara coba baca ayat-ayat ini dan saudara fokus konsentrasikan pikiran. Sebentar lagi saya akan terkoneksi dengan surga. Sebentar lagi saya akan memuji Raja di atas segala raja. Dan saya siap terlibat dan saya siap menerima segala berkat yang Tuhan sudah sediakan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Tuhan, kami rindu, kami sebagai murid-murid-Mu yang sejati ya Tuhan, kami boleh bertumbuh
di dalam ibadah penyembahan kami. Ampuni kami selama ini sulit berkonsentrasi di dalam ibadah kami, tapi biarlah firman-Mu menguatkan kami, Roh-Mu yang kudus menolong kami pada ibadah-ibadah kami. Kami sungguh-sungguh boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.